Shalom saudara, marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari berdoa. Bapa, sebagai manusia kami tidak memiliki sesuatu pun yang dapat membuat kami menjadi makhluk yang kuat dan teguh selamanya. Sebab hanya oleh firman-Mu dapat mengubahkan kami menjadi makhluk paling luhur yang hidup penuh rasa takut akan Tuhan karena memahami kehendak Tuhan dan menemukan cara menerapkannya. Bapa, kami percaya kemuliaan orang-orang yang selalu bersedia dengan teratur dan tekun belajar firman, maka Roh Kudus tidak akan membuatnya memudar seperti bunga rumput yang berkembang lalu kering. Tetapi kami akan hidup selamanya seperti firman Tuhan itu sendiri yang tidak berubah dan tetap selamanya. Kami memohon belas kasih tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa kami yang di sorga. Amin. Saudara, marilah kita membaca kitab Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, kita tentu mengenal pohon cemara. Pohon cemara yang tumbuh dan tersebar di seluruh permukaan bumi, ternyata saudara, pohon ini memiliki kurang lebih 70 jenis. Tetapi saudara, jenis cemara Bristol Cone adalah pohon tertua di dunia. Dan beberapa di antaranya diperkirakan telah berumur kira-kira 3.000 sampai 4.000 tahun. Seorang ilmuwan bernama Edmund Schulman di tahun 1957 menemukan sebatang di antaranya dan ia saudara menamainya Metusala. Pohon cemara berbongkol dan sangat tua ini hampir berumur 5.000 tahun.
Saudara, Bristol Cone tumbuh di atas pegunungan Amerika Serikat bagian barat. Di ketinggian kira-kira 3.050 sampai 3.000 dan curah hujan yang 350 rendah. meter. Apakah Penyebab saudara kemungkinan pohon pohon ini ini mampu bertahan hidup bahkan di Sebenarnya saat kondisi lingkungan yang lingkungan sangat ganas buruk sekalipun, yang menjadi salah satu ketika suhu faktor udara yang penyebabnya. amat dingin, kesengsaraan angin topan, telah menumbuhkan lapisan udara yang kekuatan yang tipis luar biasa dan tenaga yang tak kunjung habis. Saudara, orang-orang Kristen Yahudi sebagai penerima surat Ibrani ini sedang mengalami hantaman penganiayaan dan ancaman keputusasaan. Tuhan melalui hambanya penulis surat Ibrani ini mengingatkan dan meneguhkan mereka supaya mereka tidak meninggalkan kepercayaan kepada Yesus Kristus, melainkan bertahan dalam iman apapun konsekuensi yang harus mereka hadapi. Mereka patut mempertahankan imannya kepada Kristus sebab apa yang mereka alami adalah sebuah proses untuk maju dan terus menuju kepada kedewasaan rohani dan mereka pasti mampu. Saudara, cemara Bristol Cone dapat bertahan karena lingkungan ganas, membuat pohon ini menumbuhkan kekuatan. Demikian halnya orang-orang Kristen Yahudi yang dianiaya akan mampu bertahan dalam penganiayaan itu karena mereka beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, orang-orang Kristen Yahudi di waktu itu dinasihatkan tentang ajaran pokok yang penting, yakni iman. Agar mereka saudara konsisten dalam beriman. Penulis memperingatkan mengenai konsekuensi atau akibat iman bahwa mereka akan ditolak atau dibenci. Tetapi iman yang sungguh tidak akan meninggalkan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Karena itulah saudara tujuan penulisan surat ini agar orang Kristen Yahudi itu tidak kembali kepada kepercayaan mereka dahulu, melainkan tetap dengan tekun beriman kepada Kristus. Saudara, penulis menasihati dengan menunjukkan kepada mereka tentang titik awal setelah Israel dibebaskan dari Mesir. Mereka berkumpul di Sinai. Di Gunung Sinai Allah memperkenalkan dirinya saudara sebagai Allah mereka dan Israel menjadi umatnya. Serta di Sinai Allah mengikat perjanjian dengan umatnya. Di Sinai Allah memberikan hukum Taurat seperti yang disaksikan di dalam Keluaran pasal 19. Tapi saudara, pemandangan pada saat hukum Taurat itu diberikan sangat menakutkan. Di gunung itu kemuliaan Tuhan turun dengan kekuatan yang mengerikan. Dan dia memberi Musa hukum Taurat. Api, angin badai, bunyi sangkakala, bunyi suara yang menakutkan. Kalau manusia atau binatang melanggar peraturan itu, mereka harus dilempari dengan batu. Saudara, Musa pun yang dilayakkan berjumpa dengan Tuhan, ia takut dan gentar. Saudara, mengapa Allah di satu pihak telah membebaskan umat dari perbudakan Mesir, memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan bagi Israel, mengikat perjanjian, lalu memberikan hukum Taurat, tetapi di pihak lain Allah Israel begitu sulit untuk dijumpai di Gunung Sinai. Saudara, dengan peringatan kisah Gunung Sinai ini penulis hendak menyodorkan sebuah kesimpulan. Umat tak dapat menjumpai Allah karena Allah itu kudus. Saudara, betapa Allah itu kudus sehingga berbahaya bagi umat yang najis, umat yang tak dapat menghampiri Gunung Sinai oleh karena dosa dan kejahatan mereka. Sebab itu saudara, akan kita jumpai dalam kitab perjanjian lama ada begitu banyak aturan yang Allah buat bagi Israel agar mereka menguduskan dirinya. Tetapi itulah aturan yang memang pantas bagi umat yang keras kepala dan degil untuk menegakkan keadilan Allah yang ketat dan hebat itu. Saudara, semenjak dinyatakan terpapar virus COVID-19, seorang bapak harus dirawat di rumah sakit dan ia dilarang bertemu atau dikunjungi kecuali dokter dan juru rawat. Sejak bapak itu sadar dan tak sadarkan dirinya saudara, istrinya mengalami kerinduan mendalam agar ia dapat mendampingi suaminya di ruang perawatan.
Tetapi saudara, pihak rumah sakit telah mengeluarkan aturan yang tak dapat dilanggar, bahwa rumah sakit tidak menerima pasien dikunjungi sekalipun itu keluarganya. Berdasarkan juga saudara aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tak berdaya dan ketakutan ikut terpapar, istri bapak itu saudara hanya menangis sedih sejak suaminya dibawa ke rumah sakit, bahkan sampai suaminya menghembuskan nafas terakhir dan dikuburkan. Ia tidak pernah berjumpa lagi dengan suami yang dikasihinya. Saudara, virus COVID-19 begitu kejam dengan ancamannya yang menakutkan. Sebab itu pemerintah telah menetapkan aturan yang sangat ketat untuk dipatuhi sebagai upaya memutuskan mata rantai penyebaran atau penjangkitannya. Inilah saudara peristiwa 2 tahun silam yang juga pernah dialami oleh banyak saudara-saudara kita yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi tanpa pertemuan, tanpa melihat wujud orang yang mereka kasihi lagi. Sepintas saudara, peraturan itu begitu menyiksa. Tetapi peraturan itu telah dibuat untuk menyelamatkan orang dari wabah itu. Saudara, mungkin kita pun merasa sepertinya perintah, aturan, hukum Tuhan begitu menyiksa. Tetapi sebagaimana peraturan di Gunung Sinai untuk kebaikan umat supaya tidak mengalami hukuman bahkan kematian, demikian pula anak-anak Tuhan diingatkan untuk mematuhi kehendak Tuhan demi kebaikan hidup kita sendiri. Sebab tujuan hidup anak-anak Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Allah yang kita imani adalah Allah yang kudus, saudara. Ada tujuan dengan menjalankan perintah-perintahnya. Tuhan ingin agar saudara dan saya hidup di dalam kekudusan. Apapun situasinya, patuhi perintah Tuhan demi kebaikan kita sendiri. Saudara, kita harus dengan penuh ketaatan dan kesetiaan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Selanjutnya penulis memperingatkan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion dan kota Allah yang hidup, yaitu Yerusalem. Dan hukum Taurat yang diberikan di Gunung Sinai tidak dapat menyelamatkan mereka. Tetapi sekarang di Bukit Sion melalui Yesus Kristus Sang Perantara, umat yang najis, umat yang jahat dan berdosa telah diperdamaikan dengan Bapa melalui darah percikan Yesus Kristus yang menjamin hal-hal yang jauh lebih baik daripada yang dijamin oleh darah Habel, yakni melalui orang-orang percaya yang sedang mengalami penganiayaan dimungkinkan menerima pemenuhan perjanjian kekal bahwa mereka telah datang ke Bukit Sion dan kota Allah yang hidup, yaitu Yerusalem yang di surga dengan beribu-ribu malaikatnya. Saudara, penulis menjelaskan bahwa orang-orang percaya dapat mengikuti suatu pertemuan yang meriah. Pertemuan anak-anak sulung Allah yang nama-namanya terdaftar di dalam sorga. Orang-orang percaya dapat datang menghadap Allah, hakim seluruh umat manusia. Menghadapi roh-roh orang-orang baik yang sudah dijadikan sempurna. Datang menghadap Yesus, pengantara untuk perjanjian yang baru. Saudara, ini adalah suatu penggambaran tentang kehidupan umat yang sekarang ini tanpa lagi ada rasa takut dan gentar untuk menghadap Allah. Bila dibandingkan dengan umat di Gunung Sinai yang penuh dengan kegentaran dan ketakutan. Saudara, pagi hari yang cerah, pihak kerajaan mengumumkan bahwa raja yang baru dinobatkan sebagai pemimpin kerajaan telah membuat aturan baru bahwa mulai sekarang ini pintu istana raja akan selalu terbuka untuk umum. Memang sebelumnya yang dapat memasuki istana hanyalah tamu besar raja atau petinggi kerajaan. Saudara, rakyat menyambut pengumuman itu dengan sorakan karena sebelumnya tidak ada seorang pun dari mereka, saudara, yang diperbolehkan menginjakkan kakinya di istana. Sayangnya pengumuman ini justru mendatangkan kesedihan bagi seorang gadis muda yang miskin itu.
Penyebabnya saudara, sekalipun pihak kerajaan telah membuka lebar kunjungan rakyat istana, ia tetap tak dapat menginjakan kakinya di istana megah itu karena saudara ia tidak mempunyai pakaian yang bagus untuk dipakainya bila mengunjungi istana itu nanti. Pasti saudara ia akan dihukum bila pakaiannya mengganggu pemandangan raja. Gadis itu saudara takut dan sedih. Tetapi saudara, pihak istana akhirnya menegaskan bahwa tidak ada aturan dengan pakaian apa yang harus digunakan sebagai syarat mengunjungi istana. Sebab raja dan pihak kerajaan akan menyambut dengan gembira rakyatnya yang datang berkunjung. Saudara, oh betapa senangnya gadis muda itu mendengar kabar ini. Tentunya ia tak akan melewatkan kesempatan mengunjungi istana. Inilah awal keindahan setelah sekian lamanya pintu kerajaan tertutup untuk rakyat, tetapi kini aku, rakyat jelata ini, dapat berjumpa dengan rajaku, gumam gadis muda itu. Saudara, orang Kristen tidak lagi harus hidup dalam ketakutan akan hukuman Allah yang dahsyat, seperti yang pernah terjadi pada umat Israel ketika Allah datang menghampiri mereka di Gunung Sinai. Karena di dalam Kristus Allah hadir untuk menyatakan kasih dan pengampunannya. Pintu kerajaannya saudara terbuka bagi umat yang telah ditebus oleh Kristus. Saudara, penulis menunjukkan bahwa kemuliaan dan kebahagiaan di Bukit Sion itu jauh melebihi segenap ketenangan sementara yang dapat diperoleh bila orang percaya yang mengalami penganiayaan itu kembali kepada kepercayaan mereka yang dahulu untuk mengelak penganiayaan. Penulis memberikan penegasan di sini saudara bahwa orang-orang beriman memiliki pengharapan cemerlang dalam perjanjian baru yang disempurnakan di dalam Kristus. Tidak saja di dunia saudara, melainkan hingga di kekekalan sorga. Gunung Sinai melambangkan kehadiran Allah yang menghukum manusia berdosa, maka di Bukit Sion Allah hadir menyelamatkan dan memberkati umat. Kalau darah Habel dulu menghakimi Kain yang telah membunuhnya, maka darah Tuhan Yesus justru menebus manusia yang telah menyalibkannya. Atas dasar inilah saudara, penulis Ibrani sekali lagi menasehati para pembaca kitab Ibrani ini supaya mereka jangan pernah menolak Allah, atau jangan mengundurkan diri, atau tidak lagi memikirkan untuk berpaling dari Allah. Penulis menyerukan supaya para pembacanya tetap percaya orang-orang Kristen di waktu itu yang teraniaya tetap meneguhkan iman mereka, sebab penolakan terhadap Allah sama saja dengan menolak kedaulatan Sang Pemilik alam semesta dan hidup ini. Sebaliknya, mereka harus sujud menyembah Dia, melayaninya dengan penuh ucapan syukur di tengah keadaan yang terhimpit itu. Saudara, Tuhan berharap para pembaca kitab Ibrani ini dapat merenungkan kebenaran yang diajarkan ini dan dapat menangkap inti ajaran ini dengan baik. Maka mereka akan lebih didorong untuk apa saudara? Bertekun dan memperoleh suatu bagian di dalamnya. Sekalipun mereka menderita, di dalam iman mereka mampu untuk bersyukur. Seorang remaja pada usia 16 tahun dipaksa menikah saudara dengan pria kaya yang cacat berusia 22 tahun. Namun dalam pernikahan itu ia merasa sangat direndahkan. Suaminya saudara kerap marah-marah dan sering menyiksanya. Bukan hanya itu, ibu mertuanya seorang pengkritik yang sangat kejam. Bahkan juga pembantunya pun ikut-ikutan saudara merendahkan dia. Meski telah berusaha keras membaktikan diri kepada suami dan keluarganya saudara, wanita ini tetap dikecam dengan kejam. Ia dilarang ke gereja oleh suaminya. Tetapi saudara, dalam keadaan itu ia mencari pertolongan Allah. Ia rajin membaca Alkitab. Ia beribadah secara sembunyi-sembunyi. Dan wanita ini saudara belajar dan menemukan bahwa di tengah keadaan yang suram sekalipun ia berada dalam kondisi yang sangat baik dalam tangan Allah yang aman. Dia tetap bertahan saudara di dalam iman, tidak menolak Tuhan.
imannya memampukan dia untuk bersyukur dalam keadaan itu. Saudara, kisah hidupnya selanjutnya ditulis dalam sebuah buku yang diberinya judul Experiencing the Depths of Jesus Christ. Mengalami kedekatan yang dalam dengan Yesus Kristus. Jane Guyon nama wanita itu dan penulis buku ini. Apa yang terjadi saudara dengan kesaksian yang ditulisnya ini? Ternyata saudara, akhirnya buku ini telah memberi pengaruh terhadap sejarah kekristenan di Prancis. Bahkan para sejarawan sekuler pun mengapresiasi isi dan dampak buku ini bagi para pembacanya. Luar biasa saudara. Saudara, berbahagialah dan bersyukurlah bila saudara dan saya mampu menanggapi berbagai keadaan sulit dengan sikap yang mau menerima dan berserah dan bukan menolak dan meninggalkan Tuhan. Dan malah saudara, hidup beriman kita dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Sebab itu bagaimanapun hidup kita, bersyukurlah saudara, sekalipun di tengah tantangan iman. Saudara, Allah kita tidak berubah sejak dulu, sekarang, dan selamanya. Ia Allah yang kudus dan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dan ia pasti akan menghukum orang-orang yang tidak bertobat. Tetapi dia pun saudara tidak berubah dalam kasih-Nya. Allah mengampuni dan memulihkan orang yang bertobat. Saudara, surat Ibrani ini mengingatkan bahwa orang-orang percaya tidak lagi harus hidup dalam ketakutan akan hukuman Allah yang dahsyat seperti yang pernah terjadi pada umat Israel ketika Allah datang menghampiri mereka di Sinai. Karena di dalam Kristus Allah hadir untuk menyatakan kasih dan pengampunannya kepada orang-orang percaya. Gunung Sinai dan Bukit Sion telah melambangkan kehadiran Allah yang menghukum manusia berdosa, tetapi juga telah melambangkan tentang kehadiran Allah yang menyelamatkan dengan kasih-Nya, memberkati anak-anak Tuhan. Saudara, kemalangan bagi orang beriman adalah suatu proses yang dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Supaya saudara dan saya selalu datang kepada Tuhan dan membuat kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Kita harus lebih rajin sabar saudara. Kita harus lebih bertekun dalam menjalani hidup kekristenan kita. Dan membuang semua ketakutan dan kebiasaan suka mengeluh saudara dalam situasi yang tidak mengenakan. Kita harus selalu sadar bahwa hidup beriman tidak mudah dan tidak akan menjadi lebih mudah. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk berpegang teguh pada pengakuan iman dan jangan sampai menolak Tuhan. Apa yang sudah kita peroleh dari Tuhan jangan pernah dilepaskan. Mengucap syukurlah sekalipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Memang saudara adalah mudah untuk bersyukur ketika saya dan saudara mengalami kehidupan yang tampaknya sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bagaimana dengan masa-masa ketika apa yang kita harapkan tampaknya jauh dari jangkauan kita? Kita harus ingat saudara bahwa anugerah terbesar yang sudah kita terima adalah karya keselamatan lewat penyaliban Yesus yang menebus kita dari dosa. Sebab itulah seharusnya kita bersyukur atas karunia yang besar ini bahwa setiap orang percaya, saudara dan saya meyakini nama-nama kita pun tertulis dalam kitab kehidupan dan memperoleh keselamatan kekal ini. Sebab itu hendaklah kita mengucap syukur karena telah dilepaskan dari ancaman maut dan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Allah. Bukankah ini adalah anugerah yang tak terbilang? Marilah saudara senantiasa kita mengucap syukur kepada Allah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan melalui kehidupan sehari-hari yang berorientasi untuk memuliakan Tuhan. Jika pohon cemara, Bristol Kun, dapat bertahan beribu-ribu tahun di tengah lingkungan ganas, membuat pohon itu menumbuhkan kekuatan. Demikian halnya iman kita kepada Kristus akan memampukan kita untuk bertahan di tengah penderitaan dan tak akan menolak Tuhan. Iman akan menolak saudara dan saya untuk mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Sebagaimana 2 Tesalonika 2 ayat 13 berkata, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.
Terpujilah Kristus. Amin.